Berlatar belakang pada masa setelah bangsa Manchu sudah tidak ada lagi, kisah akan berletak pada sebuah desa yang dikuasai sekelompok organisasi kejam bernama Geng Feng, di mana kelompok ini kerap melakukan pemalakan, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya, yang saat ini terlihat salah satu anggotanya tengah melakukan itu terhadap salah satu seorang wanita yang tengah melintas ke hadapannya. Ketika aksi tersebut terjadi, seorang pria bernama Jian yang merupakan supir kereta kuda menyelamatkan si wanita, lantas terjadilah pertarungan di antara mereka, di mana Jian mampu mengalahkan pria yang bernama Chen Jilong itu sampai membuatnya tertunduk lalu meminta ampun. Tapi tiba-tiba di situ sebenarnya ada dua orang warga yang tengah berjualan menyaksikan aksi tersebut, dan si wanita bermaksud ingin meminta tolong kepada mereka. Namun bisa terlihat kedua orang tersebut pun memilih tidak ikut campur karena ya mereka juga takut jika sudah berurusan dengan Geng Feng ini. Dan maka dari itu, karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan, Jian pun mau tidak mau harus menguatkan dirinya sendiri untuk bisa sampai ke rumah. Setelah kematian kedua orang tuanya, Jian tinggal dan hidup bersama seorang paman. Ini orangnya tinggal di sebuah kontrakan yang berdempetan dengan beberapa keluarga lain, membuat Jian kerap dibanding-bandingkan dengan anak tetangganya yang bernama Cimeng, di mana semua tetangganya menilai Jian ini hanya menimbulkan masalah saja karena sok jagoan selalu berkelahi dengan kelompok Geng Feng. Tetapi walau begitu, Jian tetap tidak bisa emosi karena sang paman selalu meredam amarahnya. Adegan berpindah ke markas dari kelompok Geng Feng, di mana kita akan diperlihatkan sosok dari wajah ketua yang pastinya kalian sudah sangat familiar. John lah namanya, di mana John ini kemana-mana selalu diikuti asistennya yang membawa koper yang kita akan tahu isinya nanti. Dan pada momen ini, si John tengah memarahi Jilong karena saat bertarung dengan Jian tadi, Jilong tak langsung membunuhnya. Selain berprofesi menjadi seorang supir kereta kuda, Jian juga ternyata merupakan seorang murid dari sebuah perguruan berbasis Shaolin yang dipimpin seorang pria bernama Xiong. Yang Xiong ini rupanya sudah mengetahui kalau Jian baru saja terlibat masalah dengan Geng Feng, di mana sang guru saat itu memutuskan untuk langsung mengeluarkan Jian dari perguruan karena beliau tidak ingin terlibat keributan yang berpotensi akan menimbulkan banyak korban. Dan mendengar ucapan gurunya tersebut, Jian pun hanya bisa pasrah dan pergi dengan raut wajah kecewa. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sebelum berangkat untuk mencari pelanggan, seperti biasa, Jian pun mengambil kereta kudanya, lantas berangkatlah ia. Dan lagi-lagi dalam perjalanan, ia mendapati ada seorang wanita yang diganggu oleh sekelompok Geng Feng, di mana saat itu juga Jian langsung menghajar kedua orang tersebut, lalu bergegas membawa si wanita pergi. Yang sialnya kedua orang tersebut membaca nama perusahaannya, dan saat kembali untuk memulangkan kereta kudanya, rupanya kelompok Geng Feng sudah menghancurkan perusahaan bosnya, yang pada endingnya membuat Jian harus dipecat dari pekerjaannya. Pusing karena harus mencari uang untuk ganti rugi perusahaan bosnya, Jian mendatangi salah satu temannya untuk meminjam uang. Dan lagi-lagi di sana ia melihat segerombolan Geng Feng tengah makan juga. Yang dua gerombolan Geng Feng tersebut tiba-tiba keluar dengan gerak-gerik mencurigakan, di mana Jian memutuskan untuk mengikutinya. Dan ternyata kecurigaannya benar, dua orang tersebut mencoba merampok seorang warga yang baru saja keluar dari bank, di mana tanpa pikir panjang lagi, Jian pun langsung menghajarnya saat itu juga. Tak terima dengan perlakuan Jian, kedua orang tersebut langsung melaporkan ke teman-temannya, dan lagi-lagi terjadilah pertarungan di situ. Yang Jian masih mampu meladeni mereka semua, di mana tak lama berselang John pun muncul yang saat itu juga Jilong maju untuk melawannya. Dan sama seperti di pertarungan sebelumnya, Jilong tetap tidak bisa mengalahkannya, yang membuat si John tertarik lalu mengajak Jian untuk bergabung ke gengnya. Namun seperti yang sudah bisa kita tebak, Jian jelas menolak itu, dan ia dengan beraninya justru mengolok-olok si John di depan anak buahnya. Dan yang terjadi selanjutnya,
认命。 Beruntung saat akan dibunuh, sang guru datang untuk menghentikan itu, dan karena masih menghargai akan sosok gurunya, John pun memutuskan pergi dari sana. Melihat adanya potensi bahwa muridnya sudah pasti akan dibunuh, sang guru pun memutuskan membawa Jian ke sebuah gunung. Di sana ia akan dipertemukan dengan seorang biksu yang pernah mengajarkan gurunya berlatih dulu, di mana biksu tersebut sengaja tidak tinggal di kuil Shaolin karena beliau ingin mencari ketenangan agar bisa fokus beribadah saja. Dan konon dari penuturan gurunya tersebut, sang biksu memiliki sebuah jurus rahasia Shaolin yang jika Jian bisa menguasai itu, Jian sudah pasti bisa mengalahkan kelompok Gang Feng. Jurus tersebut diberi nama Choi Li Fat, dan ini dia sosok dari biksu itu. Kita panggil saja dia Biksu Tong. Sebelum pergi, sang guru berpesan agar Jian berlatih dengan sungguh-sungguh karena setelah ini sang guru akan menutup perguruannya karena dia takut muridnya akan terkena imbasnya yang sang guru sangat meyakini John pasti akan datang menemuinya lagi. Dari situ, Jian mulai dilatih yang pada tahap awal ia harus melatih fisiknya dengan mengangkut air dari sungai, lalu dibawa ke tempat tinggal sang guru, dan dengan penuh semangat, Jian pun terus melakukan itu. Shifu，一上午我就跳满了。你在半路上歇了多少次脚？3次。在中途歇了3次脚，水就不好喝了。再去挑，水在桶里边晃得太多也不好喝。满意了吧？ Di satu sisi, apa yang ditakutkan sang guru pun ternyata kejadian juga. John datang di saat sang guru akan pergi, yang di situ John pun tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Di mana pada awal-awal pertarungan sebenarnya berjalan imbang karena mereka sama-sama punya jurus mematikan setiap kungfunya. Namun ketika si John mengeluarkan benda yang ada di dalam kopernya, di situ sang guru pun langsung dibuat tewas dengan sebuah senjata yang nampak seperti cakarnya Wolverine. Latihan pun dimulai. Bersama asistensi biksu, Jian mulai mempelajari berbagai macam jurus Shaolin. Lantas ia pun mempelajarinya setiap hari. Yang di sela-sela istirahat berlatih, Jian meminta izin pulang untuk mencari nafkah. Di mana baru saja sampai, Jian pun langsung dikabarkan bahwa gurunya sudah tewas, yang membuatnya tanpa pikir panjang langsung melihat kondisi rumahnya. Dan karena sudah bisa menebak siapa pembunuhnya, Jian pun langsung berniat balas dendam. Yang saat akan pergi lajunya langsung dihentikan sang paman yang memintanya agar jangan menuduh sembarangan sebelum ada bukti. Sementara itu, mari saya perkenalkan, ini adalah anak dari pemilik kontrakan, namanya Lili. Saat ini, Lili sendiri sudah berpacaran dengan Cimeng dan mereka baru saja menonton acara opera bersama, di mana saat akan pulang, Cimeng dihadang Jilong dan anak buahnya yang rupanya naksir dengan pacarnya tersebut, lantas meminta Cimeng untuk membisniskannya dengan menjualnya kepada pria hidung belang setelah mereka gilir bersama-sama nanti, di mana Cimeng yang takut langsung menuruti itu dan mereka akan melakukan aksi bejat tersebut besok malamnya. Dan sebelum sampai ke sana, kita akan menyaksikan latihan Jian terlebih dahulu yang saat ini sudah mencapai tahap jurus pedang kembar. Setelah selesai dengan latihannya, Jian kembali untuk mencari nafkah, lantas dia pun menemui sang paman dengan bermaksud meminjam uang untuk membeli kereta kuda kembali, di mana karena kasihan, sang paman pun meminjamkannya, lantas pergilah ia untuk mencari orang yang menjual kereta kuda tersebut. Dan di saat tengah mengecek bagus atau tidaknya kereta itu, tiba-tiba terjadi keributan antara Gang Feng dan beberapa orang yang dipalaknya, di mana sudah jelas Jian yang menyaksikan itu pun tak buang-buang waktu untuk langsung turun menghajar mereka semua. 快拿家伙来帮我，出人命了！这次别再放过他。这
Bukannya berterima kasih atau bagaimana, si bapak pemilik kontrakan pun justru menyalahkan Jian atas aksinya tersebut. Dan itu baru yang dinamakan drill pengecut. Tak cukup sampai di situ, si bapak pemilik kontrakan juga berniat mengusirnya yang tanpa dia sadari anaknya saat ini sedang dalam bahaya. Yang begitu malam tiba, si bapak dengan percayanya mengizinkan anaknya tersebut keluar dengan si Cimeng ini. Di mana saat Cimeng sudah memakainya, Lili pun langsung dikilir teman-temannya yang menyebabkan psikologisnya terganggu. Dan sudah pasti Lili pun amat sedih karena peristiwa ini. Namun karena tak berani menceritakan ini ke bapaknya, Lili hanya bisa termenung meratapi nasib yang bapaknya sendiri tak menyadari akan perubahan anaknya tersebut. 我跟你说呀，这几天呐，小丽的样子不人呢？今天一早又跟李婷出去了。无事，你放心。关你什么事？ Sejak kejadian itu, entah karena depresi atau bagaimana, Lili justru terlihat mau diajak kemana-mana oleh rombongan brengsek itu. Jelas Jian yang melihatnya otomatis langsung curiga. Lantas diinterogasilah Cimeng saat itu juga. Di mana tak lama muncullah anak buah John yang saat itu juga Jian pun langsung mengajar mereka semua. Dan setelah dirasa semua anak buahnya telah KO, Jian langsung meminta beberapa anak buah John yang tersisa untuk menyampaikan pesan tantangan kepada bosnya jika ingin Jilong ini tetap hidup. Berletak di kediaman bekas rumah gurunya, Jian pun sudah siap untuk meladeni perlawanan si John. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun dimulai.哦，原来你学了蔡礼佛功夫。对他，我还用不着拿这套功夫出来。 Pada tahap ini, sebenarnya Jian mampu mengalahkan John dan membuatnya menyerah. Tapi Jian tak menyadari bahwa John ini diam-diam menyiapkan senjatanya untuk menyerang. Di mana sialnya, Jian terkena serangan tersebut yang menyebabkan dia harus mengalami kesakitan yang amat luar biasa sakitnya. Tapi walaupun dalam keadaan sakit tersebut, Jian masih mampu bangkit dengan sisa tenaganya yang akhirnya berhasil membuat John tewas. Meski pada endingnya Jian pun juga ikut tewas. Di scene akhir, semua orang pada akhirnya menyesal karena selama ini telah menyanyiakan seorang pahlawan sejati yang selalu membela kebenaran tanpa pamrih. Tamat.